Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madiat Marwati Pujiswari. Ini blok 110110103 absen 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan LKM 7 Awatara. Soal pertama, berkaitan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Nah, orang suci adalah orang yang disucikan dan orang yang dihormati sebagai tokoh mulia dan suci dalam ajaran agama Hindu. Orang suci Hindu yakni orang yang telah memiliki status wujati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin. Berdasarkan ajaran agama Hindu, orang suci merupakan orang yang telah melepaskan kehidupan duniawi berdasarkan sumpah suci agama Hindu. Selanjutnya, bahwa orang suci adalah orang yang telah berlaku mulia dan suci secara pikiran, perkataan, dan perilakunya. Orang suci merupakan orang yang telah suci secara ritual Hindu melalui wujati atau diksa atau disebut paradiksa. Nah, dengan demikian dapat dimaknai bahwa orang suci Hindu adalah orang yang telah berstatus wujati atau pandita, melakukan ajaran kesucian dalam agama Hindu, orang yang dihormati, diteladani, serta orang yang melepas kehidupan duniawi dengan menaati ketentuan sebagai orang suci atau resi sesana yang berlaku dalam agama Hindu, sehingga dalam kehidupan orang suci Hindu selalu menjalankan ajaran Dharma secara lahir dan batin. Soal nomor 2, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu hayatnya adalah orang suci atau orang yang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Nah, orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara atau padiksan atau pawitenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawitenan itu disebut pandita dan pranata. Orang suci Hindu adalah orang yang telah berstatus wujati atau pandita, melakukan ajaran kesucian dalam agama Hindu, orang yang dihormati, diteladani, serta orang yang melepaskan kehidupan duniawi, serta menaati ketentuan sebagai orang suci atau resi sesana yang berlaku dalam agama Hindu, sehingga dalam kehidupan orang suci Hindu selalu menjalankan ajaran Dharma secara lahir dan batin. Jadi orang suci adalah orang taat pada ajaran Hindu dan memiliki tugas sebagai pembina dan pelayan umat Hindu. Nah, soal yang nomor 3, orang-orang suci agama Hindu, pandita atau pinadita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Nah, karena orang suci agama Hindu, pandita atau pinadita yang sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Dijelaskan dalam pembahasannya meliputi pengertian orang suci dalam agama Hindu, pandita atau pinadita sesana, dan wewenang orang suci dalam agama Hindu. Dan sekilas riwayat singkat orang suci dalam agama Hindu di Indonesia. Sama halnya orang-orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting perannya dalam kehidupan beragama, membina umat dan sebagainya. Sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci pada zaman dulu di dalam penyebaran agama Hindu, di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu mendasarkan ajarannya pada pustaka suci Weda. Dalam sejarahnya, mulai berkembang di lembah Sungai Hindu, di Sungai Sindu, India. Di lembah sungai inilah adalah salah satu contoh peranan orang suci Hindu, yakni si Bagawan Biasa
menerima wahyu dan dari ide Sang Widi Wasa yang kemudian mengabdikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Nah, soal nomor 4, jelaskan pengertian orang suci, panita, dan penanita. Pengertian panita adalah golongan orang suci yang telah dwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri, tahap lanjut atau madiksa. Orang suci yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang lahir 2 kali. Nah, pengertian pinanita di sini adalah pemangku eka jati. Eka jati berasal dari bahasa Sanskerta eka, berarti satu, dan jati berarti dari kata jaya, berarti lahir. Eka jati berarti lahir sekali, yakni lahir hanya dari kandungannya sendiri. Orang suci yang tergolong dalam eka jati adalah pemangku atau disebut juga pinanita. Sejak tahun 1968, PHDI telah menetapkan bahwa pinanita bertugas sebagai pembantu yang mewakili pendeta atau panita. Soal nomor 5, dijelaskan sasana dan wewenang orang suci, panita atau pinanita. Sasana seorang panita apabila ada upacara-upacara besar seperti upacara-upacara pendudusan agung di sebuah kota atau melakukan tawur dan sebagainya harus diselesaikan oleh seorang panita. Sedangkan sasana seorang panita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat eka jati. Kelahiran sekali tidak didiksa melainkan diwenten. Setelah melalui upacara pawintenan, seorang pinanita dapat menyelesaikan upacara adatnya tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang diemongnya menjadi tanggung jawabnya. Pandita memiliki wewenang melaksanakan sampai selesai upacara rutin di dalam pura tempat mengabdikan diri dengan cara memuja mesa, termasuk mohon tirta ke hadapan Tuhan atau leluhur yang meninggi di pura tersebut. Sedangkan seorang pinanita memiliki wewenang untuk memimpin atau mantep upacara di pura yang diemongnya. Pinanita dapat mengelola kepala seraya sampai pada mandedus alit sesuai tingkat pawinten dari pemangku tersebut. Soal nomor 6. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Tidak terpengaruh oleh gelombang hidup, suka, dan duka. Nah, di Indonesia orang suci juga dikenal dengan nama panita atau pinanita. Berdasarkan sifat yang khas, dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemujizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya, menyebabkan mereka menjadi orang suci. Namun, dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Widi Wasa. Sang Widi Dwijendra sangat terkenal karena pengabdiannya dalam pembinaan umat Hindu di Indonesia, terutama di Lombok, Jawa, Bali, dan Sumbawa. Hal ini diwujudkan karena perjalanan sunyinya Tirtayatra di Bali, beliau mendapat gelar pendeta sakti, waruh, rauh, dan dahyang nirata. Di Lombok dengan gelar Pangeran Sumurapati dan di Sumatera dengan gelar Tuan Semeru. Untuk meningkatkan pendalaman agama beliau mendirikan beberapa pura, diantaranya Pura Puncak Rambut Siwi, Puaki Batu Klotok, Meseti Uluwatu, Panti Tenget, Tanah Lot, Air Jeruk, dan Pura Ponjok Batu. Juga Pura Surani di Lombok, serta sebagai cikal bakal lahirnya Brahmana Siwa yang berada di Bali. Beliau moksa di Pura Uluwatu, Badung. Nah, soal nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Nah, yang dimaksud awatara dalam agama Hindu adalah penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia untuk melaksanakan fungsi khusus yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia biasa. Kapanpun Tuhan turun ke bumi, tujuannya adalah untuk menyelamatkan para penyembahnya dan membinasakan orang-orang jahat. Kapanpun dan dimanapun melaksanaan Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma
Merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata, untuk menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma, maka dari itulah disebut dengan Awatara. Soal nomor 8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara Hindu. Nah, dalam Bhagavad Gita Purana disebut Krishna Parwa Trisakram, Sanghofastra, Parasahan, Yajahit, Sankita, Pairaman, Jahatit, Sumetsaha. Pada zaman Kali Yoga, orang cerdas bersama-sama memuji nama-nama suci Tuhan untuk menyembah penyelmaan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menjanjikan nama Krishna. Walaupun wajah beliau tidak hitam, beliau adalah Krishna sendiri. Beliau diiringi oleh rekan-rekan, hamba-hamba, pelengkapan, dan teman-temannya yang dekat. Sloka ini adalah merupakan salah satu ramalan akan munculnya penjelmaan Tuhan sebagai seorang bhakta yang senantiasa mengagumkan nama suci Tuhan. Nah, dijelaskan pula bahwa beliau adalah Sri Krishna, hingga meskipun beliau muncul dalam warna kulit tidak hitam. Lebih lanjut dijelaskan dalam Mahabharata Dharma-dharma, Vishnu Sarvasvata, Suvarnoparno, Hevangursan, Chanhani, Hasadkars, Cama, Santa, Santi Pradayama. Dalam kegiatannya pada usia muda, beliau muncul sebagai orang yang berumah tangga, yang berwajah kuning emas. Anggota-anggota badannya tampan sekali. Penjelasan yang serupa juga disampaikan oleh Sri Krishna kepada Maharishi Vyasa, Bhakti Hiyarami, kalau Papa Hata nama, wahai Brahmana yang bijaksana. Kadang-kadang aku menjadi sayasi tingkat meninggalkan hal-hal yang duniawi untuk memberi pelajaran kepada orang yang sudah jatuh pada zaman Kali Yuga agar mereka mulai berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-9, sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal antara awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi penyelamatan dunia. Awatara tersebut adalah Marsya Awatara, Paraha Awatara, Narasimha Awatara, Wawana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Gautama Buddha Awatara, dan Kalki Awatara. Soal nomor 10, jelaskan jenis-jenis awatara. Nah, yang pertama ada Matsya Awatara atau sang ikan muncul saat Satya Yuga. Dalam ajaran agama Hindu, Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul pada masa Satya Yuga, pada masa pemerintahan Raja Satyarata, atau lebih dikenal sebagai Maharaja Waisawatu Manu, putra Wiwasana, Dewa Matahari. Matsya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Maharaja Manu untuk segera membuat bahtera besar. Nah, kisah dengan tema serupa juga dapat disimak dalam kisah Nabi Nuh yang pernah membuat batara besar untuk melindungi umatnya dari bencana air bah yang melanda bumi. Yang kedua ada Kurma Awatara atau sang kura-kura muncul saat Satya Yuga. Dalam agama Hindu, Kurma Awatara adalah penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Nah, menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura atau kurma yang mengapung di lautan susu. Di dasar laut tersebut konon terdapat harta karun dan tirta amrita yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut tersebut, mereka membutuhkan alat dari sebuah gunung yang bernama Mandara yang digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung tersebut dengan naga Wasuki dan memutar gunung tersebut. Kurma menopang dasar gunung tersebut
dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama, titah amarta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. Nah, yang ketiga ada Waraha Awatara yang biasa disebut dengan babi hutan. Waraha Awatara penyembahan ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara muncul pada masa Satya Yuga atau zaman kebenaran. Kisah mengenai Waraha Awatara selengkapnya terdapat di dalam kitab Wahapurana dan Purana-Purana lainnya. Langsung saja. Yang keempat, Narasima Awatara atau singa yang atau Awatara yang berkepala singa muncul saat Satya Yuga. Narasingha disebut dengan Narasingha atau Narasima Allah Awatara atau inkarnasi atau penyelmaan Wisnu yang turun ke dunia berwujud manusia dengan kepala singa yang berkuku tajam seperti pedang dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasima merupakan simbol dewa pelindung yang melindungi setiap memuja Wisnu yang terancam bahaya. Yang kelima ada Wamana Awatara, sang orang cebol yang muncul saat Treta Yuga. Dalam agama Hindu, Wamana adalah Awatara Wisnu yang kelima turun kepada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Ia Wisnu turun ke dunia guna menegakkan kebenaran, memberi pelajaran kepada Raja Bali atau Mahabali sebagai seorang asura atau cucu dari Pahalada. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itu, Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman pada Raja Bali. Nah, yang keenam ada Parasurama Awatara atau Sang Rama bersenjata kapa, muncul saat Treta Yuga. Parasurama atau yang di Indonesia kadang disebut dengan Rama Parasu adalah nama seorang tokoh Chiranjeevi atau abadi dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapa. Nama lainnya adalah Bhargawan yang bermakna keturunan Maharesi Bregu. Ia sendiri dikenal sebagai Awatara Wisnu yang keenam dan hidup pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini banyak kaum Satya yang berperang satu sama lain sehingga menimbulkan kekacauan di dunia. Maka Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta lahir ke dunia sebagai seorang Brahmana berwujud angker, yaitu Rama Putra Jamani untuk menumpas para kesaktian tersebut. Nah, yang ketujuh ada Rama Awatara atau sang kesatria muncul saat Treta Yuga. Dalam agama Hindu, Rama atau Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Ia berasal dari kerajaan Kosala yang beribu kota Ayodhya. Menurut pandangan Hindu, ia merupakan Awatara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana. Nah, yang ke-8 ada Kresna Awatara atau putra Wasudewa muncul saat Dwipa Yuga. Kresna Awatara adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merah dalam seni lukis dan arca. Umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Vasudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum ia dipuja sebagai Awatara inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 Awatara Wisnu. Dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, misalnya Yaudi Vaishwana, ia dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak atau perwujudan Tuhan itu sendiri. Nah,
Yang kelima ada Buddha Awatara atau Pangeran Siddhartha Gautama muncul saat Kali Yuga. Buddha Awatara Pangeran Siddhartha Gautama muncul saat Kali Yuga. Buddha Awatara adalah Awatara Wisnu ke-9 dalam wujud Pangeran Siddhartha Gautama yang mengajarkan cara-cara mendapatkan pencerahan dan mencapai kesempurnaan pengetahuan. Nah, yang terakhir ada Kalki Awatara Sang Pemusnah muncul saat Kali Yuga. Dalam ajaran agama Hindu, Kalki Awatara adalah Krishna Wisnu ke-10 sekaligus yang terakhir yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman ke-8 dan kehancuran. Saat ini nama Kalki seringkali dipakai sebagai metafora untuk kekekalan dan waktu. Berbagai tradisi memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa Kalki muncul. Penggambarannya umum mengenai Kalki yaitu beliau adalah awatara yang mengendarai kuda putih. Beberapa sumber mengatakan nama kudanya Devanta atau Anugerah Dewa dan dilukiskan sebagai kuda bersayap. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis sekali, kemudian menegakkan kembali dharma dan memulai zaman yang baru. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terakhir saya aturkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.